jujur saja yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Nah, kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia, adalah Maria Ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yang harus membaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini, dari yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan padamu akan terlaksana pada waktunya. Saya pernah bertanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilangnya, ujian paling berat adalah ujian. Apa itu? Ujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia menaikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, magnifikat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu surah bernama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidupnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji, manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali nama saya, nama Tionghoa saya, Ren atau Zen itu artinya kindness, artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren I itu agape. Agape itu Korintus 13, kasih sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasa memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang aku akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Judea itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji di rumahnya, kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. To God be the glory. Jangan lupa nyanyian pada waktu Yesus lahir, mereka menyanyikan glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji. Dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia angkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah, kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dahulu. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat
Haleluya, semasa jabatan.
buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa atas ibadah kami ini Tuhan. Kami memulai bulan Desember ini Tuhan penuh dengan kekuatan Tuhan. Kami mengakhiri tahun 2025 ini Tuhan penuh dengan iman kami. Hanya Engkau Allah yang meneguhkan iman kami. Hanya Engkau Allah yang menopang kami. Hanya Engkau Allah yang menuntun kami Tuhan. Menginjak tahun 2026 nanti Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sebab isi hati-Mu senantiasa melegakan jiwa kami Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu Tuhan. Sebab otoritas firman Tuhan menundukkan jiwa dan raga kami, menundukkan hati kami. Kami mau dengar akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada hamba-Mu. Otoritas surga turun atas gembala di tempat ini dan segala lainnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami mendengarkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan percaya sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan dulu. Ya, salam Bapak kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun dalam musim yang musim hujan dan banjir, Bapak Ibu, ada beberapa peringatan yang disampaikan kepada kita melalui pemerintah kami, karena kami mengikuti yang namanya persekutuan kepada membangun Tuhan, dan sampai kepada awal daripada Februari nanti mungkin akan diberikan kewaspadaan kepada seluruh masyarakat yang ada di khususnya yang ada di Sumatera Utara, karena intensitas daripada curah hujan itu sangat kuat. Bahkan semalam saya pelayanan di Galang, saya kaget. Di sini agak kering dia sampai saya dipakai, sementara di Galang itu hujan yang luar biasa. Sampai tergenang, saya pikir hujan di Galang. Walaupun sebenarnya Galang itu tidak tinggi-tinggi, tapi karena begitu kuat derasnya hujan itu menggenangi semua. Jadi kita perlu waspada ya Bapak Ibu. Jangan kita berkata amannya di kota-kota, sama seperti yang terjadi di tebing tinggi. Anda Bapak Ibu tahu berbaca berita di tebing tinggi Bapak Ibu, itu air itu sepinggang. Orang semua pada toko-toko berkata begini, apa mana mungkin air dari sungai sana yang begitu tinggi, hampir kurang lebih 10 meter itu tingginya. Bisa naik ke atas mungkin. Bahkan yang kejadian daripada yang ada di Sibolga, yang ada di Panggil sana, luar biasa. Itu hujannya itu tidak masuk di akal. Airnya itu datangnya bukan melulu dari sungai, tapi seperti air banyak dari gunung. Itu betul-betul melanda seluruh satu desa, satu tempat itu betul-betul rata dengan aman. Tapi begini, kewaspadaan ini penting. Kita jangan berkata kita di gunung kok aman lagi semua itu. Orang Batak bilang ada pola wilayah itu aman di sini. Lagi kalau orang berkata begini, kamu punya adanya kami di situ ada drum aman dia itu nggak apa-apa. Nanti kita naik drum aja kalau terjadi hal-hal. Berkata lagi, nanti kami naik ke lantai 2 aman itu. Bapak Ibu, kita nggak tahu bagaimana Tuhan menghakimi atau bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara teguran kepada orang-orang yang tidak mau berwaspada, tidak berjaga-jaga. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita perlu berjaga-jaga. Di dalam Matius pasal 25 itu jelas bahwa semuanya kita harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Jangan kita berpikir kedatangan Tuhan itu nanti seperti seolah-olah yang digambarkan orang-orang zaman sekarang, karikatur-karikatur ataupun orang-orang yang memiliki pendidikan tentang intelektual, tentang alam segala macam. Firman Tuhan berkata tak seorang pun yang tahu bagaimana sistemnya, bagaimana kedatangan Tuhan itu kayak mana modelnya. Tapi yang jelas kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, Bapak. Seperti pencuri, kita nggak tahu-tahu tiba-tiba terjadilah sesuatu yang mengagetkan kita. Namun saya tidak berbicara tentang eskatologi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya mau bicara tentang Natal. Amin. Cuma sama gini kalian dulu. Kita memasuki
hari Natal yang penuh dengan damai. Amin Bapak Ibu. Dengan damai. Hari-hari ini kita memperhatikan Natal kita, hari-hari ini kita berbicara tentang damai ya. Karena firman Tuhan kita buka dari Lukas pasal 2. Saya menyampaikan firman Tuhan dari tentang kelahiran Kristus itu. Lukas pasal yang kedua. Ayat ini kita akan mulai dari ayat 8. Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan sorry. Lukas pasal 2, 3, ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang menjaga ternak mereka pada malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapis dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu terkasih, ketika Yesus lahir ke dunia ini sebagai persembahan Allah, Tuhan Allah Bapa mempersembahkan anaknya kepada kita, supaya kita orang yang penuh dengan dosa ini, orang yang penuh dengan kemalangan, orang yang penuh dengan kutuk, orang yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan, Tuhan datang menembus kita dengan jalan Dia menjelma sebagai manusia, menjelma menjadi manusia, dan Dia dilahirkan di kandang domba di dalam palungan. Artinya palungan, beberapa minggu lalu saya sampaikan bahwa palungan itu adalah tempat makanan dan minuman domba. Kalau bahasa biasanya ada namanya sebagai luna domba, artinya tempat makanan daripada babi. Disitulah dia di palungan ditaruh di situ. Kenapa? Seolah-olah kayaknya itu kayak makanan. Memang benar, Yesus itu adalah makanan kehidupan kita. Makanya kita setiap bulan selalu ada perjamuan kudus. Amin. Tubuh dan darah Yesus Kristus kita makan. Supaya apa? Kita menyatu dengan Kristus. Kalau nggak menyatu kita dengan Kristus, selesailah kita Bapak. Kita ini nggak ada berarti. Karena setiap hari kita bikin yang namanya pelanggaran. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak luput dari namanya kelalaian dan kekurangan serta kelemahan. Makanya tidak ada yang super di dalam pelayanan. Semuanya kita memiliki kelemahan. Maka sistem di dalam keimaman di dalam Tuhan Kristus Yesus adalah sistem Melkisedek. Siapa itu? Adalah imam besar kita, adalah Kristus yang akan memperdamaikan kita setiap hari kepada Tuhan. Karena itu kita perlu yang namanya Kristus Yesus. Namun Bapak Ibu, pembahasan kita pada hari ini saya hanya menyampaikan di dalam
Lukas pasal 2 ayat 14, kita ulang membacanya Bapak Ibu. Lukas pasal yang kedua ayat 14, firman Tuhan berkata, bersama-sama kita baca 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah Bapak Ibu Saudara berkenan kepada Tuhan? Amin. 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 Kita berkenan kepada Tuhan karena iman. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan anugerah. Makanya setiap Natal kita banyak kali lagu-lagu pujian sama Tuhan. Ini kan kata-katanya kan dari bahasa Latin ini. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Artinya begini, Gloria, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hanya Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapak Ibu terkasih, saya membahas tentang kemuliaan. Saya ketika banyak melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kadang-kadang berpikir begini, kenapa ya Tuhan? Ketika saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja Tuhan, bahkan sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Tuhan, kadang-kadang kita perlu mengalami yang namanya aniaya. Di dalam kisah para rasul, di mana jemaat mula-mula, ketika jemaat Tuhan didirikan, jemaat itu mengalami aniaya. Bahkan mereka mengalami yang namanya tekanan yang begitu hebat, sampai-sampai mereka bersembunyi dan menyembunyikan diri. Saya sendiri jujur untuk mendirikan, bahkan merintis gereja kita di tempat ini. Saya betul-betul hampir berkata begini, dah banyak kali masalah begini. Kadang-kadang masalah muncul hanya karena ada prasangka-prasangka, tuduhan-tuduhan, bahkan penghakiman demi penghakiman. Kadang-kadang kita dihakimi seolah-olah orang melihat lebih benar daripada kita. Saya kadang-kadang mengalami aniaya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi saya merasakan setiap kali mengalami aniaya, kemuliaan Tuhan turun. Dan Tuhan mengirimkan berkatnya Bapak Ibu. Tuhan selalu mengirimkan kebaikan demi kebaikan. Ada beberapa yang kami layani jemaat-jemaat. Kadang-kadang mereka berkata, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Sekalipun kadang-kadang image daripada orang itu negatif tentang pelayanan kita. Namun bagi saya Bapak Ibu, kita dibenarkan bukan karena kita ini sesuatu orang yang benar di mata Tuhan, orang yang benar di hadapan manusia. Tetapi kita dibenarkan karena anugerah. Karena itu saya berani berdiri di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Bahwa kita ini bukan karena kita ini jagonya. Makanya Bapak Ibu terkasih, salah satu bentuk daripada penyerahan diri total kepada Tuhan ketika Maria adalah seorang pribadi yang mengandung daripada Yesus Kristus. Secara logikanya atau secara matematika daripada Kristus, matematika kerajaan surga, pastilah Maria yang paling terbesar di bumi. Karena dia melahirkan daripada Allah, Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kitab Yohanes itu ketika Elisabeth yang namanya saudara mereka ya, artinya kayak istri daripada pamannya, itu saya lupa tuh silsilah mereka antara Elisabeth dan juga Zakaria. Karena dia memanggil si Elisabeth itu sebenarnya kayak model keponakan. Tetapi karena Maria itu mengandung daripada Yesus Kristus, justru si Elisabeth ini tunduk. Ketika dia bertemu dengan Maria, bayi yang di dalam kandungan mereka ini bergejolak. Dan yang Elisabeth ini karena dia itu betul-betul mengandung Yohanes Bapak Ibu. Dia mengandung Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Karena Yohanes ini bertemu dengan yang namanya ibu Maria, karena dia juga mengandung Yesus Kristus. Bayi dalam kandungannya itu bergejolak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Elisabeth ini memberikan pujian yang begitu besar kepada Maria. Berbahagia engkau, hai seorang yang dipercaya, wah luar biasa gitu. Artinya dia merasa inilah seorang perempuan yang begitu besar mungkin Israel.
Kenapa? Karena dia melahirkan, mengandung seorang raja di atas segala raja. Namun Bapak Ibu, Maria tidak seperti itu, merasa dirinya besar kepala. Enggak. Malah dia berkata, tidak, terpujilah Tuhan yang memberikan kasih karunia, yang mengembalikan semua itu kasih karunia. Jadi Bapak Ibu terkasih, karena saya berkata begini, talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sombong bahwa itu dipergunakan untuk memuliakan kita. Itu salah. Kita diberikan kepada kita talenta untuk melayani Tuhan. Kita diberikan talenta kepada Tuhan. Kita diberikan Tuhan kepada kita talenta supaya kita itu mempersembahkan talenta itu untuk kemuliaan. Kalau ada di antara kita memiliki talenta untuk memberi, berikan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki talenta untuk menginjil dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan banyak embel-embel. Kalau kita memiliki karunia untuk bermain musik, mungkin berikan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, muliakan Tuhan dengan musiknya. Atau jika kita memiliki kekayaan harta, berikan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Karena itu betul-betul adalah hanya semua berlandaskan kepada Kristus dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang saya dapatkan di dalam kehidupan saya, bahwa setiap orang dalam Roma pasal 12 ayat pertama jelas, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Bukan persembahan yang mati, persembahan yang hidup, yang berkenan. Artinya kita hidup ini berkenanlah sama Tuhan, berkenan sama Tuhan. Jangan kita berkenan kepada teman kita, belum tentu kita berkenan sama kawan-kawan kita, belum tentu berkenan sama Tuhan. Tetapi jika kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, karena apa yang disukai Tuhan belum tentu disukai manusia. Makanya sejarah di dalam Alkitab banyak nabi-nabi ditolak, bahkan Yesus sendiri itu ditolak. Apa kata orang bilang? Itu tukang kayu itu ya kan ceritanya gitu. Bahkan didorong pun seperti curang dia gitu. Jelas firman Tuhan berkata bahwa manusia itu, perkenanan manusia itu belum tentu adalah perkenanan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita di dalam pelayanan kita, kalau kita di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita merasa tertolak, belum tentu Tuhan menolak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Kita belajar untuk tetap konsisten dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, ya tetap kita melayani Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa kemuliaan, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Segala nyanyian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada banyak lagu-lagu, ya Bapak Ibu, ada banyak pujian-pujian pada hari-hari ini bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak puji-pujian pada hari-hari ini berfokus kepada penyanyinya. Ada banyak seperti itu. Saya pernah menghadiri yang namanya konser rohani. Ini konser rohani, bukan konser dunia. Konser rohani pada waktu itu di Medan Baja. Jadi waktu hadirlah artisnya ini, artis rohani ini, dia menyanyikan satu lagu. Semua orang datang, tapi Bapak Ibu histerisnya sambil melihat kehebatan daripada penyanyi itu. Apa yang terjadi? Di bawah itu terjadi orang. Kenapa? Berebut ingin ke depan. Saya pikir begini, apa sih hebatnya sampai awal pun dipijak-pijak gitu. Sampai naik ke panggung karena saking histeris mau pengen ke depan. Kan katanya nyanyi ini, ayo siapa yang mau ke depan untuk ikut nyanyi bareng-bareng. Wah, semua udah kayak. Terakhir pujiannya itu bukan pujian untuk Tuhan. Terakhir pujian itu mengarah kepada penyanyinya. Karena Bapak Ibu, banyak puji-pujian itu kadang-kadang diciptakan seorang penyanyi ataupun sebagai seorang komposer ataupun sebagai seorang pencipta lagu. Itu diciptakan bukan karena satu pemurahan Tuhan, tetapi karena eksistensi daripada sesuatu komunitas. Sehingga lagu-lagunya pun udah kayak lagu-lagu duniawi ini, nggak lagi mengarah kepada Tuhan.
selalu nyanyi-nyanyinya itu maaf untuk diberkati, untuk mendapatkan kesembuhan lah. Bapak Ibu terkasih, sekalipun kita miskin, sekalipun kita tetap sakit sampai kita mati, itu tidak menghalangi kasih karunia Tuhan kepada kita masuk ke surga. Yang memberikan kepada kita kasih karunia itu adalah Roh Tuhan. Tidak heran ada banyak orang kecewa kepada Tuhan sampai pada akhir hidupnya, ketika dia sakit terus menerus dan dia berkata begini, ternyata Tuhan tidak menjawab doaku. Tidaklah firman Tuhan Bapak Ibu bahwa Lazarus dia itu sampai mati dia miskin, tetapi dia masuk surga. Apakah Lazarus tidak komplain sama Tuhan? Apakah seorang miskin itu betul-betul komplain sama Tuhan? Tuhan ini gak adil, sampai mati aku, sampai dijilat-jilat anjing luka-lukaku, tapi aku mati di dalam kemiskinan dan penderitaan. Bapak Ibu terkasih, saya selalu belajar dari hal ini. Kadang-kadang kami sebagai full-timer gereja, secara administratif gereja, kami tidak memiliki pekerjaan, tetapi kami tetap percaya, sekalipun kami tidak memiliki uang, sekalipun kami tidak memiliki kekayaan, kami tetap bahagia. Kita tetap bahagia karena segala kehidupan kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan, bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan. Makanya nggak heran ada banyak kesalahan-kesalahan jadinya lebih eksis hamba Tuhan daripada Tuhan Yesus. Tidak boleh sekarang ada firman Tuhan berkata, jangan kau mencuri kemuliaan Tuhan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, seolah-olah kita lebih mampu dibandingkan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus manusia akan menguji dirinya sendiri. Bapak Ibu terkasih, kenapa kadang-kadang orang lebih memuji dirinya sendiri daripada Tuhan? Karena memang secara naluri, bahkan secara secara nyatanya, bahwa manusia ini adalah manusia yang buas. Manusia itu buas, manusia itu egois, manusia itu penuh dengan apa? Kelemahan. Manusia itu penuh dengan kesadisan. Makanya Tuhan itu mengirimkan Roh Kudus. Karena jujur manusia ini sadis Bapak Ibu. Nggak penting orang lain, saya dulu. Itulah kesadisan. Kadang sampai kami berpikir begini, hanya demi organisasi. Ini bukan nggak apa-apa, dari kamu nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Di tubuh daripada gereja, persekutuan badan kerjasama antar gereja-gereja mengalami sedikit masalah di dalam tubuh. Apa itu? Terjadi terbagi empat kubu. 4 kubu. Semuanya ingin menjadi ketua. Semua ingin menjadi pemimpin. Nah, siapa yang berpemimpin? Akhirnya apa? Pemerintah itu marah jadinya. Kenapa? Karena nggak jelas yang mana sebenarnya yang akan dipilih, yang mana sebenarnya. Bolak-bolak di sini juga bikin sidang, di sini juga bikin sidang. Dan apa yang terjadi? Akhirnya pemerintah kasih bikin. Ini masuk orang Bapak Ibu. Kenapa? Itulah namanya tadi keegoisan. Kadang-kadang pengen kita aku yang benar, misalnya itu salah itu. Karena itu selalu manusia itu lebih identik daripada memuji dirinya sendiri daripada memuji Allah. Oleh karena itu kita perlu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ya kita harus belajar rendah hati. Jangan kita menganggap aku lebih tinggi daripada siapa. Kalau nggak ada aku, nggak jalan pelayanan itu. Kalau nggak ada saya, aku dalam hati gereja itu, bubar itu gereja itu. Karena itu Bapak Ibu, kita nggak boleh kita memiliki statement seperti itu. Karena segala sesuatu perjalanan gereja Tuhan, itu Tuhan yang memimpin. Itu semuanya kedaulatan daripada Tuhan. Bahkan tanpa saya, tanpa kita, semua Tuhan bisa melakukan. Bahkan Tuhan mampu membangkitkan satu generasi. Karena itu jangan perlu kita memuliakan diri kita. Gak perlu kita menyatakan dengan adanya kita pasti akan semakin hebat pelayanan. Gak boleh. Kita harus belajar merendahkan hati kita. Karena Yesus sendiri pun
waktu dia dipukuli sama orang-orang, yaitu tentara Romawi, dia tidak membela dia. Padahal dia benar. Dia diam saja. Dipersekusi oleh mereka. Dipukuli, dicampuki, ditunjuk mukanya hidup. Dia diam saja. Karena itulah teladan kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Manusia itu sesungguhnya adalah membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, tidak hanya sampai di situ saja pekerjaan Tuhan. Dia mengirimkan rohnya kepada manusia. Supaya apa? Manusia itu memiliki kontrol diri. Masalahnya banyak orang tidak mau menerima Roh Kudus. Tidak mau. Maaf Bapak Ibu, Roh Kudus itu tidak begitu begini. Tiba-tiba langsung masuk dia. Tiba-tiba langsung kalau kita minta Tuhan, langsunglah Roh Kudus. Tidak. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang suci. Roh Kudus adalah pribadi yang kudus. Firman Tuhan berkata, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Roh Kudus tidak akan pernah bernaung dalam tubuh kita yang kotor atau yang najis atau memiliki motif-motif yang tidak benar. Jelas Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu ditumpang tangankan kepada orang-orang yang ada di sana. Ketika mereka percaya akan Kristus, mereka bertobat dan mereka dibaptis. Maka Roh Kudus turun. Artinya ada di sana itu pembaptisan. Ada di sana itu yang namanya pertobatan. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani kan pertobatan itu adalah metanoia. Artinya metanoia ini memiliki fase berubah begitu. Semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin disempurnakan. Ya, sama seperti ibaratnya seperti kepokok dari bulan lama-lama menjadi yang semakin sempurna. Itulah metamorfosis. Metanoia berubah. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, yang terakhir saya katakan bahwa karunia dan talenta hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan ulang kembali ini. Saya akan ulang bahwa Bapak Ibu terkasih, talenta, kemuliaan, kepintaran, kekayaan, semua apa yang kita miliki adalah bersumber daripada Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Ada banyak perkara-perkara gara-gara talenta ini orang tidak mau lagi memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Mereka memendam. Mereka menyimpan. Kalau di dalam Matius pasal 25 itu dia menguburkan talentanya. Kenapa dikuburkan talentanya? Karena sakit hati. Karena sakit hati. Ada banyak orang yang sakit hati sehingga dia tidak mau lagi mempersembahkan talentanya kepada Tuhan. Karena dia katakan dalam Matius pasal 25 itu, engkau adalah hamba, engkau adalah tuan yang jahat. Engkau akan menuai di mana kau tidak menabur. Artinya dia langsung memiliki pikiran negatif terhadap Tuhan. Inilah model-model orang-orang yang memiliki talenta tetapi tidak memuliakan Tuhan. Melainkan apa? Dikuburkan. Kenapa hasilnya? Apa upahnya? Ya sudah pastilah Bapak Ibu. Dia akan masuk ke dalam penyiksaan, kehidupan yang rumit, kesulitan demi kesulitan. Akan firman Tuhan berkata, di sana terdapat ratap dan kertas gigi. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita adalah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama adalah nyanyian kita, hidup kita, persembahan hidup kita, segala macam puji-pujian kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah di mana Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus untuk pengendalian kehidupan kita. Ini sekali lagi saya mau jelaskan. Gereja ini tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani jika Roh Kudus itu tidak benar-benar manifestasi di dalam kita. Roh Kudus itu turun ketika adanya yang namanya orang-orang yang berkorban. Karena Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul benar-benar terjadi yang namanya pengorbanan. Setiap orang itu memberi dengan sukarela. Mereka itu berkorban. Makanya ada yang menyalahgunakan pengorbanan itu, yaitu Ananias dan Safira. Dia menyembunyikan hasil daripada jualannya. Artinya begini, setengah-setengah hatinya untuk berkorban. Makanya gak heran kalau gereja-gereja zaman dulu udah dikasih persembahan ini, dikasih persembahan. Tapi dicari-carinya, lihat dulu pendeta itu mana dia kalau persembahan. Kayaknya pas setiap tahun buntutlah, mana persembahan gereja semua.
Padahal Bapak Ibu dia memberikan itu dengan sungkem. Tuhan, ini persembahan. Berkatilah anak. Tetapi akhir tahun dicek di mana persembahan ini. Tak nampak dia, tak jelas, namun banting semuanya karena berantak dalam diri. Padahal itu persembahan. Wah, firman Tuhan berkata, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Karena ini di mana nih kebenaran ini? Saya jujur, saya mengumumkan bagi kita bahwa perihal tentang persembahan ini, Bapak Ibu terkasih, akhirnya Natal kita ini dirubah, tidak lagi pada tanggal 18, tetapi kita akan buat di tanggal 25 saja. Karena berhubung adanya kendala-kendala tentang keuangan. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini kemarin memiliki tujuan untuk membuat Natal kita itu dengan catatan setiap keluarga kita akan mengumpulkan donasi untuk mensukseskan daripada Natal kita. Karena kita akan membuat undangan-undangan. Bahkan kita akan memberikan sebagai persembahan apresiasi kepada para pekerja, pemain musik, diaken, bahkan juga yang bersyafaat. Pokoknya yang terlibat dalam pelayanan selama hampir kurang lebih 6 bulan itu, kita akan memberikan apresiasi dengan dana donasi yang dikumpulkan daripada jemaat. Tetapi apa yang terjadi? Ada banyak hal yang membuat itu jadi batal. Kenapa? Ada yang keberatan. Ada banyak yang keberatan. Akhirnya saya putuskan dan saya bicara kepada pimpinan kita, ini perlu direview kembali, ini perlu reschedule kembali tentang namanya Natal, dan diputuskan dengan beberapa juga persetujuan daripada pemerintah, dan itu betul-betul mengambil sikap untuk tanggal 25 saja kita Natal. Artinya Natal sederhana Bapak Ibu. Karena berhubung sampai pada hari ini banyak orang yang belum ikhlas mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka menganggap bahwa persembahan itu untuk manusia. Oleh karena itu kita perlu hari-hari ini lebih lagi Bapak Ibu merendahkan hati. Acara momen Natal adalah acara kita berbagi sesama orang. Kita memberikan kesesama, saling memberi. Kalau namanya memberi sesama manusia, artinya kita memperhatikan, memberikan yang terbaik. Itu juga adalah implementasi daripada kasih itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya umumkan secara bahwa Natal kita tanggal 25, dan masalah jamnya nanti itu akan ditentukan dari gelar pimpinan kita. Karena dia bilang kemungkinan dia akan datang di sini